Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah dengan tema seberapa akrab kita dengan Al-Qur'an. Dan sekarang kita masuk di segmen Al-Qur'an menjawab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berulang-ulang kali di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan Al-Qur'an itu sendiri. Dan Al-Qur'an menjadi petunjuk yang jelas bagi kita. Bukan hanya petunjuk di dunia, tapi juga insya Allah sampai menunjukkan cahaya di akhirat. Sebagaimana Al-Qur'an menjawab. Ya Al-Qur'an turun bukan hanya kepada orang-orang beriman. Pada saat itu Al-Qur'an turun di tengah-tengah masyarakat, ada yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sedikit juga yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ayat menggunakan redaksi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sampai kepada kalian bukti kebenaran dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah diturunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Bagi orang tidak beriman saja, terkadang mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu benar, Al-Qur'an ini benar-benar petunjuk. Namun bagaimana? Coba kita tanya ke dalam hati kita, apakah kita sebagai orang yang beriman atau kita sudah mengaku beriman? Apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa Al-Qur'an ini benar-benar cahaya bagi diri kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pemandangan menarik nanti di hari kiamat di mana ada orang-orang yang melihat kejadian yang luar biasa, yang ternyata kejadian ini ada hubungannya dengan Al-Qur'an, bagaimana mereka akrabnya dengan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menjawab. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pemandangan yang luar biasa, mereka berkata, wahai ya Allah, aduhai celakalah aku ya Allah. Ya wailata laitani, celaka aku ya Allah, pada hari ini sungguh aku menjadi orang yang sangat celaka. Padahal waktu hidupku aku menjadi orang yang berKTP Islam, aku menjadi orang yang beriman. Apa yang membuat mereka berkata celakalah aku ya Allah? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku ya Allah disebabkan lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu di dunia aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Ternyata dia salah memilih teman ketika di dunia. Teman seperti apakah yang mereka sebutkan? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguh ya Allah, aku salah dalam memilih teman. Ternyata temanku ini adalah seseorang yang menyesatkanku, menjauhkanku daripada az-zikr, menjauhkanku daripada Al-Qur'an. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para milenial, hati-hati dalam memilih teman. Ada teman kita yang menjauhkan kita dari Al-Qur'an menuju mabar. Ada teman-teman kita yang menjauhkan kita dari Al-Qur'an menuju futsal. Ada teman-teman kita yang menjauhkan kita daripada Al-Qur'an menuju nonton misalnya. Maka subhanallah, berhati-hati dalam memilih teman. Satu lagi, pemandangan yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaiki mimbarnya lalu menyampaikan. Wa qala
الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Naiklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam mimbarnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mempersilahkan untuk mengadu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabbi inna qaumi, Ya Rabb, sungguh kaumku ini ya Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengadu dengan mengatakan, sungguh kaumku ini ya Allah dekat dengannya Al-Quran. Ada Al-Quran di dalam rumahnya, namun ternyata Al-Quran itu hanya sekedar berada di lemarinya, tidak dekat dengan hatinya. Maka mari kita sama-sama menjauh daripada keburukan-keburukan sehingga kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Selanjutnya kesimpulan dari guru kami, Ustadz Maulana. Jadikanlah Al-Quran sebagai saudara kita. Akrablah dengan Quran. Dekatlah dengan Quran. Al-Quran adalah kitab suci. Maka yang bisa berada dalamnya adalah orang-orang yang suci. Maka jadikanlah adab kita terhadap Al-Quran. Bagaimana kita jadikan Al-Quran petunjuk. Udal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadikanlah rujukan Al-Quran buat hidup kita. Dan ingat, Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam dan mengajarkan kebaikan di dalamnya. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي الآخرة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار حجابا وستارا وإلى الجنة دليلا ورفيقا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Insya Allah Al-Quran bisa menjadi pembela buat kita semua. Amin. Di alam kubur. Syafaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta seluruh tim Islam Itu Indah mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di jam yang sama di Islam Itu Indah. Jamaah Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil